datang di Shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu Shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar Shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke Shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 0.47 waktu itu. Aku, Raka, driver ojol yang biasanya narik malam, lagi duduk santai di pos ronda dekat perumahan sambil nunggu orderan. Biasanya, jam segini banyak orderan aneh, entah orang lupa makan, karyawan pabrik yang baru pulang, atau anak-anak kos yang tiba-tiba butuh kopi jam 1 pagi. Tapi malam ini beda. Dari awal aku narik, suasananya sudah nggak enak. Angin kencang, tapi rasanya panas. Kayak AC mati di ruangan penuh orang. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, tapi hawanya seperti nempel di kulit, bikin gerah walaupun sudah malam. Lampu jalan di sekitar pos ronda juga berkedip-kedip, kayak ada yang mau korslet. Suara jangkrik hilang, padahal biasanya daerah perumahan pinggir kota ini ramai suara hewan malam. Bahkan kucing-kucing yang sering mondar-mandir nyari sisa makanan tiba-tiba nggak ada. Hening banget sampai aku bisa dengar napasku sendiri. Aku masih sempat ngeluh dalam hati. Waduh, kalau suasananya begini, jangan-jangan bakal dapat orderan ke tempat aneh. Tapi aku tetap nyalain aplikasi, berharap dapat orderan yang normal-normal aja. Tiba-tiba HP-ku berdering pelan. Bukan dering keras seperti biasanya, tapi seperti gemeretak halus. Orderan masuk, dan entah kenapa, pas notifikasi itu muncul, bulu kuduku langsung berdiri dari lengan sampai tengkuk. Ada sesuatu yang bikin perutku ngilu, seperti firasat bahwa ini bukan orderan biasa. Aku buka layar, nama lokasi pickup dan drop-off-nya bikin jantungku langsung jeduk-jeduk. Kampung Kertawana, area gelap. Aku mengernyit, lah, kampung mana ini? Kenapa nggak ada lampu? Biasanya, kalau lokasi begini aku langsung tolak. Soalnya kalau aplikasi sampai nulis area gelap, itu berarti di sana memang tidak ada satupun titik pencahayaan yang terdaftar Google. Bukan gang sempit, bukan rumah mati lampu, tapi memang area gelap total yang tidak terdeteksi lampu sama sekali. Tapi anehnya, kali ini jariku seperti bergerak sendiri. Aku bukannya menolak, aku malah langsung menekan tombol terima. Bahkan aku sendiri kaget. Seperti ada yang menggerakkan tanganku. Seolah keputusan itu bukan datang dari kepalaku, tapi dari sesuatu yang lain. Setelah aku sadar, orderannya sudah keterima. Aku cuma bisa ngelus dada dan bilang, ya sudahlah, telanjur. Yang penting aman. Aku langsung pakai helm, hidupkan motor, dan gas menuju lokasi. Tapi baru keluar dari area perumahan, perasaanku berubah drastis. Rasanya seperti ada yang berat menempel di dadaku. Nafas jadi lebih pendek, dan setiap tarik gas motor, seperti ada beban tak terlihat yang ikut terbawa. Jalanan menuju kampung itu awalnya biasa saja. Ada beberapa warung tutup, pos kamling kosong, pohon-pohon besar di pinggir jalan. Tapi makin jauh, suasananya berubah semakin tidak wajar. Lampu jalan satu persatu padam, seolah tahu aku sedang lewat. Daerah yang tadi masih terang, tiba-tiba gelap total beberapa detik setelah aku melewatinya. Motor yang biasanya tenang, kali ini mesinnya terdengar berat, seperti menahan sesuatu. Dan semakin dekat aku ke lokasi itu, jalanan makin sepi. Bukan sepi biasa, ini sepi yang terlalu sempurna, seperti semua suara disedot ke dalam lubang. Tidak ada angin berdesir di daun, tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan suara knalpot motorku sendiri seperti lebih pelan daripada biasanya, padahal knalpotnya sudah agak bocor. Suasana makin dingin,
Padahal tadi di pos ronda rasanya panas meskipun angin kencang. Tapi di daerah ini, hawanya berubah kayak abis hujan, dingin menusuk, lembab, dan bau tanah basah. Aku menarik napas panjang, tapi ada aroma yang membuatku merinding. Bau seperti kayu tua yang sudah lama tidak terkena matahari, dicampur dengan bau apek dan sesuatu yang tajam, seperti karat atau darah kering. Aku memelankan motor dan mulai melihat sekeliling. Rumah-rumah di sisi kiri dan kanan jalan mulai berubah. Awalnya masih rumah penduduk biasa, tapi lama-lama berubah jadi bangunan tua yang catnya mengelupas. Halaman ditumbuhi ilalang tinggi. Jendela-jendelanya hitam, bukan karena lampu mati, tapi seperti ruangan di dalamnya benar-benar kosong dan gelap total. Aku memandangi salah satu rumah yang kusam itu, tirainya bergerak sedikit. Padahal tidak ada angin sama sekali. Rasanya seperti ada seseorang di dalam yang memisahkan sedikit kainnya untuk melihat aku lewat. Aku menelan ludah. Wah, ini tempat apaan sih? Kenapa vibenya kayak kampung yang ditinggalin? Gumamku pelan. Semakin aku maju, gedung-gedung makin jarang. Jalanan makin sempit. Lampu HP-ku bahkan terasa tidak cukup menerangi jalan di depan. Motor mulai terasa berat seperti melawan angin kencang. Padahal angin tidak berhembus sama sekali. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku tidak berani menoleh, tapi rasanya seperti ada langkah pelan di belakang, menyesuaikan ritme dengan gerakan motorku. Di persimpangan kecil, papan nama kayu tua muncul. Catnya hampir hilang, tapi aku masih bisa membaca samar-samar tulisan yang berada di tengah papan itu. Kertawana, huruf-hurufnya seolah tergores paksa, bukan ditulis. Seperti seseorang menggoresnya dengan benda tajam. Bagian kayunya bolong di beberapa titik. Aku berhenti sebentar. Lampu motor menyorot papan itu. Dan tiba-tiba muncul suara ringan. Bukan suara manusia. Suara seperti napas hewan kecil. Tapi terlalu dekat. Terlalu nyata. Seolah berada tepat di bawah jok motorku. Aku spontan melihat ke bawah. Tapi tidak ada apa-apa. Aku sadar. Apapun yang ada di tempat ini bukan sesuatu yang bisa kulihat dengan mata normal. Dan semakin aku mencoba menelan rasa takut, rasa sesak itu makin kuat. Seperti aku masuk ke ruangan yang udaranya lebih tipis. Aku melihat ke depan lagi. Jalan setelah papan nama itu gelap total. Tidak ada rumah. Tidak ada cahaya. Tidak ada apa-apa. Hanya jalan tanah panjang yang seperti ditelan kegelapan. Bahkan sinar lampu motor pun hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Aku menghela napas. Raka, lu kuat. Tinggal ambil order. Selesai. Pulang. Simple. Tapi begitu motorku mulai jalan lagi, aku mendengar sesuatu dari belakang. Suara kecil. Lirih. Seperti seseorang memanggil. Jangan. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Seperti suara perempuan muda yang berdiri tepat di belakang telingaku. Aku mematikan mesin motor sebentar. Hening total. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma halusinasi karena takut. Aku coba menenangkan diri. Nyalakan motor lagi. Dan melanjutkan jalan. Tapi perasaanku makin nggak enak. Jalan itu terasa lebih sempit. Seperti semak-semak di kanan kiri mendekat. Merapat. Bahkan hampir menyentuh bahuku. Batang-batang pohon seperti bergerak sedikit. Mengikuti arah pandanganku. Sesekali terdengar suara ranting patah. Padahal tidak ada angin. Aku mencoba fokus ke jalan. Tapi makin jauh, makin jelas bahwa tempat ini bukan tempat yang seharusnya dikunjungi malam-malam. Rasanya seperti masuk ke perut hutan yang lapar. Dan tepat ketika aku merasa ingin putar balik, HP-ku bergetar. Notifikasi dari aplikasi mengatakan, Anda telah tiba di lokasi penjemputan. Padahal di depanku, tidak ada apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Tidak ada kehidupan, hanya kegelapan yang seperti menelan jalan itu. Dan di titik itulah aku sadar, aku tidak sendirian. Malam kedua makin aneh. Sekitar jam 2.10, suara roda kereta kedengaran semakin jelas, seperti besi menggesek rel. Krek, 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 padahal rel di depan stasiun itu sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Aku beranikan diri lihat keluar, dan sumpah, ada bayangan rangkaian gerbong bergerak perlahan, tapi gelap. Tidak ada lampu, tidak ada masinis, tidak ada cahaya sedikit pun.
Hanya bayangan panjang. Seolah kereta lewat tapi bentuknya tidak sempurna. Aku mundur perlahan. Tapi langkahku terasa berat. Semua bulu kuduk berdiri. Entah kenapa. Aku merasa ada sesuatu di dalam gerbong itu yang ikut memperhatikan aku. Malam itu aku masih bisa memaksakan diriku buat tetap duduk sampai jam tugas selesai. Walaupun badanku terasa kayak abis diguyur air es. Tapi ternyata, kejadian itu cuma permulaan. Dan aku baru sadar kalau malam kedua itu sebenarnya malam ketika semuanya mulai benar-benar salah. Karena malam ketujuh, suara kereta itu bukan cuma lewat, tapi berhenti. Sejak malam kedua, setiap malam aku tidur dengan pikiran kacau. Setiap kali aku merem, aku seperti kembali melihat bayangan kereta tanpa cahaya itu. Gerbongnya yang gelap, bentuknya yang seperti tidak lengkap, dan sensasi bahwa ada sesuatu dari dalam gelap itu yang sedang menatap ke arahku. Yang paling membekas adalah perasaan bahwa gerbong itu tidak bergerak karena mesin, tetapi karena sesuatu yang menyeretnya. Setiap kali aku memikirkan itu, bulu kuduku selalu berdiri. Waktu malam ketiga datang, aku sengaja membawa radio kecil, berharap ada suara manusia yang bisa sedikit mengalihkan pikiranku. Tapi stasiun tua ini begitu sunyi. Sampai-sampai suara detik jarum jam terdengar seperti bunyi palu besar memukul dinding. Hujan turun kecil malam itu, membuat atap seng tua stasiun mengeluarkan suara tik, 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 yang lama-lama terdengar seperti langkah kaki dari atas. Sekitar jam 2, aku dengar suara gesekan besi lagi. Tapi kali ini lebih pelan, seperti keretanya jauh. Aku tidak berani melihat, cukup menutup mata dan membaca doa yang kuingat. Mungkin karena aku tidak menatap, suara itu hanya lewat sebentar. Tapi setelah hilang, aku merasa hawa dingin menyelimuti ruang operator. Seakan ada pintu tak terlihat yang terbuka dan membiarkan udara lain masuk. Malam keempat, aku mulai melihat sesuatu. Saat itu aku sedang duduk sambil memandang kaca jendela. Pantulan wajahku tampak pucat karena lampu neon kamar yang temaram. Tapi aku sadar sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam pantulan kaca itu, ada sesuatu di belakangku. Kabur, tinggi, berdiri terlalu dekat. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap kaca, bayangan itu masih ada. Aku langsung berdiri dan pergi dari jendela. Aku merasa ruang operator itu sudah tidak aman. Malam kelima, aku mulai merasa seperti sedang diawasi sepanjang waktu. Bayanganku sendiri terlihat aneh, seolah ada bayangan lain yang menempel di belakangku. Setiap sudut ruangan seperti lebih gelap dari biasanya, dan setiap suara kecil selalu terdengar seperti langkah kaki seseorang. Aku bahkan mendengar suara batuk pelan dari pojokan hall stasiun. Suara batuk yang berat, seperti milik orang sangat tua. Tapi saat ku periksa, hall itu kosong melompong. Malam ke-6 adalah malam yang membuat pikiranku hancur. Karena malam itu aku mendengar suara dari luar stasiun. Suara yang tidak mungkin ada. Suara pintu gerbong tua yang terbuka. Suara logam berderit panjang seperti pintu berat yang dipaksa terbuka dari dalam. Aku tahu suara itu karena aku pernah naik kereta tua waktu kecil. Suaranya khas dan tidak mungkin salah. Tapi rel di depan stasiun sudah mati. Jadi bagaimana bisa pintu gerbong terbuka? Aku memberanikan diri mengintip sedikit lewat celah tirai. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Tidak ada kereta. Tapi di rel yang sudah karatan itu, aku melihat bayangan pintu gerbong terbuka perlahan. Bukan gerbong nyata, melainkan bayangannya. Bayangan dari sesuatu yang tidak terlihat. Tapi pintu itu membuka perlahan. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam. Aku langsung mundur dan menutup tirai. Malam itu aku tidak berani keluar dari ruang operator sampai shift selesai. Tapi anehnya, semakin aku ingin pergi, semakin aku merasa stasiun itu tidak ingin aku pergi. Lalu malam ke-7 datang. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti rel sampai aku tidak bisa melihat lebih dari 3 meter ke depan. Radio yang kubawa mendadak rusak dan hanya mengeluarkan suara statis. Lampu ruangan berkedip-kedip. Kadang mati sebentar lalu menyala lagi dengan cahaya yang lebih redup. Jam dinding berhenti tepat pukul 2. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Seolah waktu juga menolak berjalan. Dan di luar stasiun, terdengar suara gesekan besi yang jauh lebih keras daripada malam-malam sebelumnya.
Suara yang berat, lambat, dan sangat dekat. Krek, 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 tapi kali ini tidak pelan. Suaranya seperti sesuatu yang sangat besar sedang menyeret tubuhnya melewati rel tua itu. Bukan kereta yang bergerak normal. Tidak halus, tidak stabil. Suaranya seperti benda besar rusak yang dipaksa bergerak. Aku mendekati tirai perlahan. Tubuhku gemetar, napasku berat. Dalam hati aku yakin aku tidak boleh melihat, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Aku membuka celah tirai, dan di sanalah aku melihatnya. Kereta itu, kereta gelap yang dulu hanya berupa bayangan, sekarang benar-benar ada. Lebih jelas. Lebih nyata, bentuknya rusak parah. Gerbong tengahnya seperti meleleh. Catnya mengelupas. Beberapa bagian besinya berlubang. Roda-rodanya seperti tidak menjejak rel, tapi melayang sedikit. Lalu jatuh lagi. Lalu melayang lagi, seperti gerakan yang tidak wajar. Dan yang paling membuatku gemetar adalah bagian depannya. Tidak ada lampu. Tidak ada jendela masinis. Hanya lubang hitam besar seperti mulut terbuka. Kereta itu berhenti, tepat di depan stasiun. Tidak bergerak, seakan menunggu. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Nafasku semakin sesak, kabut semakin tebal. Suara angin berubah menjadi bisikan. Pelan, tapi jelas. Suara banyak orang, seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Namun kata-katanya tidak bisa dipahami. Kemudian, dari dalam gerbong tengah, sesuatu bergerak. Perlahan. Sangat perlahan, dua tangan pucat menempel pada kaca gerbong yang retak. Tangan itu kurus, panjang, kuku-kukunya hitam seperti terbakar. Tangan itu bergerak menyapu kaca. Dan aku sadar tangan itu bukan sedang mencari sesuatu, tapi sedang meraba, seakan mencari manusia. Dan saat tangan itu berhenti, aku merasa tangan itu tahu, aku ada di sana. Lalu sesuatu mendekat dari dalam gelap gerbong. Wajah, pucat. Tanpa mata, kosong, mulutnya menganga, tapi tidak bersuara. Itu hanya satu wajah, lalu wajah lain muncul, dan lainnya, sampai seluruh kaca gerbong dipenuhi wajah-wajah yang semua menatap ke arahku, meski mereka tidak punya mata. Aku langsung terpental mundur dan jatuh ke lantai. Napasku terputus, dan malam itu, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Kereta itu memanggilku dari dalam gelap. Dari arah gerbong terakhir, terdengar suara pelan, serak, seperti suara dari tenggorokan penuh air. Mas, ikut kami. Aku tidak sempat berpikir apapun setelah itu. Tubuhku langsung lemas, pandangan gelap, dan aku pingsan. Sampai aku sadar, aku sudah ada di ruang kesehatan kantor. Dan sejak malam itu, aku tahu kereta itu bukan cuma lewat. Ia sedang mencari seseorang, dan malam itu, hampir saja aku ikut naik. Begitu tangan tua itu menyodorkan buntelan kain lusuh itu ke arahku, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Kainnya dingin, tapi beratnya seperti bukan cuma kain atau barang biasa. Saat jari-jari keriput kakek itu perlahan melepas genggamannya, aku bisa mendengar napasku sendiri jadi kacau. Pintu rumahnya sedikit terbuka, tapi gelap di dalam. Gelap yang bukan cuma karena nggak ada lampu. Gelap yang kayak menelan apapun yang mendekat. Tolong, antar ini ke ujung kampung, cepat. Suara kakek itu parau. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah tapi tetap memaksa bicara. Aku mencoba mencondongkan tubuh, berharap bisa lihat wajahnya. Biar yakin aku ini lagi nganter buat orang beneran, bukan makhluk entah apa. Tapi hasilnya nihil. Bagian dalam rumah itu benar-benar gelap pekat, seperti ada kabut hitam yang menempel di udara. Aku menelan ludah. Pak, apa ini? Belum selesai aku nanya. Sesuatu dalam buntelan itu bergerak. Refleks aku hampir ngejatuhin. Aku tarik tangan cepat-cepat, memeluk buntelan itu ke dada biar nggak jatuh ke tanah. Gerakannya pelan, tapi jelas. Bukan angin, bukan hewan kecil. Itu gerak seperti sesuatu yang menggeliat pelan, seolah mencoba nyari posisi lebih nyaman. Jantungku langsung gedeg-gedeg nggak karuan. Aku mundur setengah langkah. Pak, ini isinya apa? Aku keluarin pertanyaan itu dengan suara setipis mungkin. Takut kalau jawaban yang dikasih bakal bikin aku kabur sekampung-kampung. Kakek itu terdiam beberapa detik. Napasnya terdengar berat, seperti orang yang sedang menahan sesuatu dalam dadanya. Lalu dia menjawab lirih banget.
Hampir kayak bisikan dari balik dinding. Kamu jangan buka, jangan lihat, jangan dengar apapun nanti. Bulu kudukku langsung berdiri semua. Kata-katanya itu bukan ancaman, tapi seperti peringatan yang udah sering diucapkan ke banyak orang sebelumnya. Seolah dia tahu betul apa yang akan terjadi kalau aku melanggarnya. Aku mencoba mengatur napas. Tanganku mulai gemetaran. Perasaan kasar dari kain buntelan itu membuatku makin gak nyaman. Seolah kain itu menyerap panas tubuhku. Seolah hidup. Pak, saya cuma kurir. Saya cuma nganter. Bukan. Pintu rumah itu langsung menutup sendiri. Pelan, tapi terasa sangat memaksa. Bruk, suaranya nyaring di tengah sunyi kampung mati itu. Aku mematung beberapa detik, mencoba mencerna. Kakek itu jelas nggak mau diskusi panjang. Dan aku berdiri sendirian, membawa sesuatu yang bergerak di dalam kain tua. Aku lihat sekeliling. Kampung itu tetap sama seperti tadi, sunyi, dingin, dan seolah ikut memperhatikan aku. Angin yang lewat entah dari mana membuat dedaunan kering terdengar seperti bisikan. Rumah-rumah tua di kanan kiri tampak kosong. Tetapi entah kenapa aku merasa seolah jendela-jendela gelap itu punya mata yang sedang mengawasi. Aku melirik buntelan itu. Gerakannya berhenti. Atau mungkin yang di dalam lagi diam, menunggu. Entahlah. Yang jelas, aku mulai merasa nggak enak di dada. Rasanya sesak. Kayak ada sesuatu yang menempel di punggungku. Tapi setiap aku tengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Aku coba fokus. Oke, tugasku cuma nganter. Ujung kampung. Selesai. Dapat uang. Beres. Kenapa harus takut? Ya karena kampung ini kayak dunia lain. Dan aku bawa sesuatu yang hidup. Mungkin. Aku melangkah pelan. Hati-hati banget. Setiap langkah berasa menginjak tanah yang berbeda dari biasanya. Rumput panjang yang menyentuh sepatuku berasa kayak tangan-tangan kecil yang mencoba menarikku. Aku makin cepat jalan. Meski lutut rasanya lemas. Baru beberapa meter aku melangkah. Buntelannya bergerak lagi. Kali ini gerakannya lebih jelas. Seperti ada yang menggerakkan kaki, lalu tangan, lalu merasakan sisi kain. Seperti bayi yang ingin keluar dari selimut. Napasku tercekat. Aku berhenti mendadak. Dan perlahan menurunkan pandangan ke arah buntelan itu. Gue nggak boleh buka. Gue nggak boleh lihat. Gumamku berkali-kali. Mencoba menguatkan diri. Tapi semakin aku mencoba untuk nggak mikir, semakin otakku mengarah ke pikiran paling buruk. Bayi, hewan, sesuatu yang bukan keduanya. Buntelan itu tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Suara yang sangat pelan. Tapi cukup buat membuat seluruh tengkukku panas dingin. Dothek, bukan suara manusia, tapi bukan suara hewan juga. Suara itu seperti, nangis, atau cegukan, entahlah. Yang jelas suaranya bikin aku langsung mau muntah. Aku mundur selangkah, memeluk buntelan itu lebih jauh dari tubuh. Ya Tuhan, apa sih ini? Angin berembus dari arah belakang. Dingin banget, seperti udara yang keluar dari ruangan freezer. Aku nggak berani noleh kali ini. Aku cuma bisa terus jalan. Semakin cepat, semakin panik. Kampung itu terasa makin panjang. Jalanannya tidak rata. Banyak batu-batu kecil dan potongan genteng yang menancap di tanah. Setiap kali aku merasa sedikit tenang, gerakan di buntelan itu datang lagi. Kadang pelan, kadang tiba-tiba seperti ada yang menendang dari dalam. Sekali waktu, aku sampai teriak kecil karena kaget. Tendangannya keras, seperti kaki bayi yang kuat, atau sesuatu yang bukan bayi. Suasana sekitar ikut berubah. Rumah-rumah yang tadi terlihat gelap, mulai memperlihatkan sedikit cahaya redup dari jendela-jendela rusaknya. Cahaya itu bukan lampu, tapi seperti pantulan sesuatu yang bergerak di dalam. Setiap aku lewat, aku merasa ada bayangan yang mengikuti. Bukan manusia, bentuknya kecil, tapi banyak, kayak anak-anak. Atau, bayangan bentuk-bentuk yang bersembunyi di balik tembok. Aku tambah kencang jalan. Keringat dingin sudah mengalir dari pelipisku. Buntelan itu mulai terasa semakin berat. Seolah yang di dalamnya tumbuh. Setiap menit menambah bobot. Aku semakin ngos-ngosan. Tapi rasanya kalau aku letakkan, bakal terjadi hal yang jauh lebih buruk. Tiba-tiba aku dengar suara langkah pelan di belakangku. Tok, tok, tok. Bukan langkah kaki normal. Suaranya seperti seseorang menyeret kaki.
Aku berhenti. Langkah itu berhenti juga. Aku mulai benar-benar ketakutan. Pak, Bu, kalau ada orang, saya cuma nganter barang. Saya nggak ngapa-ngapain. Suaraku gemetar. Nggak ada jawaban. Hanya suara angin yang tiba-tiba hilang. Suasana jadi terlalu sepi, terlalu diam. Dan ketika aku mulai jalan lagi, langkah itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Sekarang lebih dekat. Aku menggenggam kuat buntelan itu. Hampir sobek karena panik. Dari dalam kain. Kali ini terdengar suara napas kecil. Benar-benar suara napas. Hah, hah. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi nggak wajar. Napasnya berat. Tidak stabil. Seperti paru-parunya belum sempurna. Aku akhirnya nekat sedikit menurunkan buntelan itu. Tidak membuka. Hanya menundukkan kepala untuk memastikan. Tapi kain itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ada bentuk kepala. Ada gerakan tangan kecil. Ada sesuatu yang menekan keluar. Seperti mencoba membuka pintu kain itu sendiri. Aku menjerit pelan dan mengangkat buntelan itu lagi. Enggak, kamu jangan keluar. Jangan keluar. Entah kenapa aku bilang begitu. Seperti sedang bicara ke sesuatu yang mengerti bahasa manusia. Langkah di belakangku kini berhenti. Tapi yang lebih buruk, aku dengar suara lain. Suara tawa kecil. Tawa anak kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Tawa yang serak. Seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Memaksakan diri untuk tertawa. Suara itu datang dari arah salah satu rumah. Aku nggak tahu yang mana. Semuanya sama gelapnya. Aku mempercepat langkah sampai hampir lari. Ujung kampung katanya. Ujung kampung. Mana sih ujungnya? Jalan ini seperti nggak habis-habis. Buntelan di tanganku bergetar. Seperti seseorang yang kedinginan. Atau sedang marah. Aku merasa kain itu sedikit basah di bagian bawah. Aku takut banget buat mikir itu apa. Air, darah, sesuatu yang lain. Akhirnya, aku mulai melihat sebuah bangunan agak besar di depan. Mungkin itu yang disebut ujung kampung. Mungkin aku cuma harus taruh buntelan ini dan kabur. Tapi langkahku semakin berat. Badanku seperti ditarik mundur. Udara di belakangku makin dingin. Suara tawa itu makin dekat. Aku tidak berani lihat ke belakang. Aku tidak boleh berhenti. Tidak sekarang. Dan saat tinggal beberapa meter lagi menuju bangunan itu, buntelan di tanganku berhenti bergerak. Diam total. Tapi dari dalam, terdengar suara yang membuat lututku hampir jatuh ke tanah. Suara bayi menangis. Pelan, serak, seperti menangis dari tenggorokan yang tidak sempurna. Gah, gah, aku membeku. Dan tangisan itu, makin lama makin keras. Aku buru-buru naik motor sambil memegang buntelan itu erat-erat di dada. Mesin motor langsung meraung saat aku putar gas. Seolah ikut panik karena situasi aneh yang sedang aku hadapi. Jalanan kampung itu sempit dan bergelombang. Tapi aku tetap melaju. Fokus ke arah yang ditunjuk aplikasi. Semakin jauh aku dari rumah tua tadi, semakin aku berharap semua ini cuma mimpi absurd yang nanti bakal aku ceritain sambil ketawa ke teman-teman. Tapi perasaan itu perlahan hilang. Kampung ini terasa nyata, terlalu nyata, dan dinginnya menusuk sampai tulang. Aku baru jalan beberapa menit ketika aku dengar sesuatu dari buntelan itu. Pelan banget, samar, hampir nggak terdengar kalau aku nggak fokus. Tapi begitu aku menyadarinya, telingaku seperti langsung terbuka lebar. Tangisan bayi. Aku langsung ngerem pelan. Belum berhenti. Tapi cukup buat motor goyang sedikit. Awalnya aku ngerasa, jangan-jangan aku halu. Suara angin atau suara mesin motor yang mirip. Tapi setelah beberapa detik, suaranya makin jelas. Tangisan itu memang dari buntelan di pelukanku. Tangisan kecil, pelan, tapi jelas banget. Bukan suara hewan, bukan suara mekanik. Tangisan bayi. Tapi aneh, ada sesuatu yang salah. Nada tangisannya seperti digeret, seolah pita suaranya nggak normal. Tinggi rendahnya janggal, kadang nyaring, kadang serak, kadang seperti tercekat. Dan setiap kali suaranya naik, bulu kuduku berdiri semua. Aku langsung berhenti mendadak di tengah jalan. Motor hampir mati. Tubuhku gemetar. Astagfirullah, ini apaan sih, gumamku. Panik. Aku pegang buntelan itu jauh dari tubuhku. Mencoba menenangkan diri. Tapi tangisannya makin keras. Bukan keras seperti bayi kelaparan. Tapi keras seperti
Seperti sesuatu yang memaksa keluar suara dari tubuh yang nggak diciptakan untuk menangis. Aku mulai takut. Setiap detik suara itu terdengar. Jantungku berasa mau copot. Aku lihat ke kanan kiri. Jalanan sepi. Rumah-rumah tua berdiri tanpa cahaya. Seolah semua orang di kampung ini sengaja menghindar ketika aku lewat. Anginnya berhenti. Nggak ada suara jangkrik sama sekali. Total sunyi. Kecuali tangisan itu. Aku putar motor ke samping, matiin mesin, dan turun. Nafasku berat, tanganku gemetar waktu memegang buntelan itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya aku harus tahu apa isi dari buntelan ini. Ya Allah, gue buka gaya, bisikku. Tangisan itu tiba-tiba berubah. Nada tinggi tangisannya melengking panjang, seperti seseorang menarik suara itu dari dalam tenggorokan panjang dan kering. Aku menggigit bibir. Merasa seluruh tubuhku panas dingin. Aku memegang ujung kainnya. Kalau ini bayi beneran gimana? Tapi kok, aneh banget suaranya. Pikiranku campur aduk. Aku mulai buka sedikit. Dan tepat saat itu, HP-ku getar kencang. Seolah ada seseorang yang memukul notifikasi ke layar. Kaget. Aku langsung menjatuhkan buntelan itu ke lengan kiri. Untung nggak jatuh ke tanah. Dengan tangan kanan gemetar, aku ambil HP. Satu notifikasi muncul di layar. Bukan WA, bukan SMS, bukan Telegram, bukan aplikasi ojek, bukan apapun yang aku kenal. Tulisannya cuma, jangan dibuka, jalan terus. Tanganku langsung dingin. Aku sampai harus mengecek ulang. Mungkin ini dari aplikasi baru. Mungkin dari kustomer yang pesan. Tapi nggak mungkin. Nomornya aja aku nggak punya. Dan pesan itu nggak ada logo aplikasi apapun. Seolah muncul dari sistem HP. Tapi itu juga nggak masuk akal. Aku swipe bawah. Lihat riwayat notif. Nggak ada. Notifikasi itu bahkan nggak tercatat. Tapi pesannya jelas muncul tadi. Aku menelan ludah. Aduh, ini makin nggak bener. Tepat saat aku mau masukin HP ke kantong, layar HP berkedip sendiri. Gelap sebentar. Lalu menyala lagi. Bukan restart. Lebih seperti ada seseorang yang mengontrolnya dari jauh. Aku melangkah mundur satu langkah. Di layar, tulisan baru muncul. Kali ini fontnya lebih halus. Seperti tulisan di dokumen atau memo internal sistem. Jangan berhenti. Kamu sedang dilihat. Aku terasa langsung kehilangan tenaga. Lututku lemas. Tanganku berkeringat. Aku menatap sekeliling dengan napas kacau. Dilihat. Dilihat siapa? Oleh apa? Aku cepat-cepat simpan HP. Saking paniknya, tanganku sampai salah masukin ke saku kiri tas, bukan ke kantong celana. Aku ambil lagi buntelan itu. Tangisannya berhenti, mendadak berhenti, seperti bayi yang merasa ada sesuatu yang mendekat. Sunyi total, satu-satunya suara cuma napasku. Aku cepat-cepat naik motor lagi. Dalam keadaan gemetar, aku putar gas dan motor langsung meluncur. Jalanan kampung itu makin lama makin sempit. Cahaya lampu motorku menerobos gelap. Tapi anehnya, cahaya itu seperti diserap dinding-dinding rumah. Jalan yang seharusnya terang jadi tetap gelap. Seperti lampuku nggak berfungsi sempurna. Dalam perjalanan, aku masih bisa dengar sesuatu dari buntelan itu. Bukan tangisan lagi, tapi suara gerakan. Seperti sesuatu yang merangkak di dalam. Seperti tangan kecil mengusap-ngusap kain dari dalam. Seperti jari mungil meraba. Mencari celah untuk keluar. Aku hampir nggak bisa napas. Pak tadi bilang jangan lihat, jangan buka, jangan dengar, tapi gimana kalau ini minta keluar? Batinku kacau. Tiba-tiba, motorku melambat sendiri. Gas masih kupelintir. Tapi tenaganya berat. Seperti ada yang nahan dari belakang. Aku menoleh sekilas. Nggak ada siapa-siapa. Tapi sensasinya jelas. Sesuatu seperti menempel di ban belakang. Aku tambah gas. Motor meraung. Suara gesekan terdengar dari bawah. Lalu samar-samar. Aku dengar suara lain. Bukan dari buntelan. Bukan dari motor. Bukan dari rumah di sekitarku. Suara itu seperti datang dari tempat tinggi. Dari genteng rumah. Dari atas kepalaku. Suara-suara kecil. Tawa kecil. Tawa anak-anak. Tapi bukan tawa bahagia. Tawa itu serak. Patah-patah. Seolah pita suara mereka rusak. Lalu disusul bisikan halus. Sangat cepat. Seperti anak kecil yang sedang mengobrol, tapi bahasanya nggak jelas.
Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa manusia. Aku ngebut. Motor akhirnya melesat lagi setelah aku paksa gas sampai mentok. Jalanan mulai terbuka sedikit. Aku lihat di depan ada persimpangan kecil dengan papan kayu tua yang jatuh. Tapi aku lihat tanda panah samar yang menunjuk ke kanan, arah yang sama dengan rute di aplikasi. Aku belok kanan. Hampir tergelincir. Buntelan itu menggeliat keras saat aku menikung terlalu cepat. Aku takut setengah mati. Keringat dingin mengalir di punggungku sampai rasanya bajuku basah. Di saat motor melaju di jalan lurus kecil itu, HP-ku berbunyi lagi. Getaran panjang. Aku mengangkat satu tangan, mengeluarkan HP sambil tetap mengendalikan motor. Layarnya menyala sendiri. Satu kalimat muncul. Bukan notif, bukan chat, hanya teks yang muncul seperti sistem peringatan internal. Kamu hampir sampai. Jangan menoleh ke belakang. Aku langsung refleks menoleh sedikit ke bahu kanan. Layar berubah lagi. Cepat. Jangan. Dadaku langsung sesak. Aku buru-buru fokus ke jalan. Pada saat yang sama, dari belakangku, terdengar suara langkah kecil berlari. Cepat, banyak, seperti belasan anak kecil berlari mengikuti motor. Tapi aku nggak berani menoleh. Buntelan itu mulai menangis lagi. Keras, sangat keras. Suaranya serak, panjang, memekakkan telinga. Tangisan bayi yang bukan bayi. Tangisan makhluk yang ingin keluar. Aku ngebut. Gas mentok sampai motor bergetar. Aku cuma bisa berdoa sambil terus maju. Dan saat kampung itu mulai menunjukkan tanda-tanda jalan keluar, suara-suara dari belakang berhenti. Tangisan di buntelan berhenti. Angin berhenti. Dan HP-ku menyala sendiri lagi. Menampilkan satu kalimat yang membuatku hampir jatuh dari motor. Sekarang, dia sudah melihatmu. Aku paksakan jalan lagi meski seluruh tubuhku ingin berhenti. Setiap tarikan napas terasa berat seperti ada sesuatu yang menahan dadaku dari dalam. Motor yang kukendarai seperti kehilangan tenaga. Tidak mogok, tidak rusak, tapi seperti melaju di antara udara yang mengental. Seolah kampung ini punya aturan sendiri yang menolak kehadiranku. Semakin maju, semakin aku yakin bahwa tempat ini bukan sekadar kampung terpencil. Ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Sesuatu yang sudah lama tidak disentuh manusia. Atau mungkin sesuatu yang memang seharusnya tidak pernah tersentuh siapapun. Rumah-rumah di sepanjang jalan tampak semakin rusak. Atapnya bolong. Temboknya hitam terbakar. Beberapa bahkan tinggal rangka kayu yang tampak terpanggang matahari berpuluh-puluh tahun. Tapi anehnya, tidak ada bau gosong. Tidak ada sisa abu. Tidak ada tanda bahwa kebakaran itu baru terjadi. Seperti semua itu terbakar sejak lama. Lalu dibiarkan begitu saja oleh waktu. Aku tidak melihat satupun lampu menyala. Tidak ada suara radio. Tidak ada tanda kehidupan. Namun dari balik kegelapan itu, aku merasa ada banyak mata yang mengamati. Di kiri kanan jalan, siluet-siluet berdiri tegak. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, bahkan tidak bernafas. Atau mungkin mereka bernafas, tapi bukan dengan cara manusia. Hanya bentuk tubuh yang bisa kulihat, seperti bayangan orang dewasa, tapi terlalu tipis, terlalu gelap, terlalu tidak wajar. Seolah mereka hanya cetakan kosong dari sesuatu yang pernah hidup. Aku mencoba tidak melihat terlalu lama, tapi setiap kali motor bergerak maju, aku bisa merasakan kepala mereka perlahan mengikutiku. Tidak bergerak cepat, tapi lambat, sangat lambat, seperti kepala patung tua yang dipaksa menoleh. Ada satu rumah yang masih memiliki jendela utuh. Satu-satunya yang tidak hancur. Tapi jendela itu terbuka sendiri. Perlahan. Meski tidak ada angin sama sekali. Daunnya bergerak seperti diseret dari dalam. Seakan ada seseorang di baliknya yang sedang mengintip kedatanganku. Pada detik itu, motor hampir saja oleng karena tanganku refleks melepaskan gas. Aku merapatkan bibir. Menelan ludah. Lalu memaksa diriku untuk tidak berhenti. Kalau berhenti di sini, aku tidak yakin bisa bergerak lagi. Suara berbisik mulai terdengar. Awalnya samar, seperti daun kering yang bergesekan. Namun lama-lama semakin jelas, semakin dekat, semakin menempel langsung ke telingaku. Balikin, balikin, itu bukan punyanya. Suaranya terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan, tapi dari tenggorokan yang sama. Suara itu tidak datang dari satu arah.
Ia seperti muncul dari udara, dari tanah, dari rumah-rumah yang terbakar itu, dari setiap sudut kampung. Setiap putaran ban motorku seperti memicu bisikan itu. Makin keras, makin cepat, makin mendesak. Keringatku mengalir deras dari pelipis hingga leher. Bahkan punggungku basah semua. Tapi dingin, sangat dingin. Seperti semua pori-poriku menyerap hawa kematian tempat ini. Buntelan di pangkuanku, yang sejak awal terasa aneh, sekarang menjadi seperti batu panas. Beratnya bertambah setiap menit, membuat tanganku semakin lama semakin gemetar. Kulitku terasa tersengat, seperti ada bara kecil yang menekan nempel ke paha dan pergelangan tanganku. Aku menahan napas setiap kali merasakannya bergerak sendiri, berdenyut pelan seperti sesuatu yang bernyawa di dalamnya. Aku tidak ingin membayangkan apa yang ada dalam buntelan ini. Tidak ingin memikirkan siapa yang menyuruhku membawa ini. Tidak ingin menghubungkan apa yang kulihat sejak masuk kampung ini dengan benda yang kini kupeluk erat tanpa keinginan. Jalan desa semakin menyempit, rumput-rumput tinggi merambat hingga hampir menyentuh kakiku. Pepohonan di kanan kiri merapat seperti ingin menutup akses keluar. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Yang ada hanya bisikan itu yang semakin memerangkap pikiranku. Balikin, itu bukan milikmu. Kepalaku berputar. Aku tidak tahu apakah ini halusinasi atau nyata. Tapi ketika aku melihat ke kaca spion, aku justru berharap ini halusinasi. Sebab dari pantulan spion, bayangan hitam itu, yang tadi hanya siluet dari jauh, sekarang berdiri jauh lebih dekat. Tidak bergerak, namun posisinya berubah. Semakin aku maju, semakin dekat jaraknya. Tidak ada wajah, hanya lubang gelap yang seharusnya menjadi kepala. Tapi aku tahu mereka melihatku. Menatap buntelan ini, menginginkannya kembali. Aku menatap ke depan, menolak ketakutan yang merayap hingga ke tulang. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung kampung, pepohonan terbuka membentuk sebuah lingkaran yang tampak jauh lebih gelap dari daerah sekitarnya. Cahaya bulan tercegat bahkan sebelum menyentuh tanah lingkaran itu. Di tengahnya berdiri sebuah pohon raksasa. Batangnya besar, hitam, seperti kulitnya terbuat dari arang. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, mencuat keluar tanah, berpilin seperti ular besar yang saling membelit. Namun paling menakutkan adalah bentuk akar itu. Beberapa jelas sekali menyerupai tangan manusia. Jari-jari panjang, kurus, mencengkeram tanah seolah mencoba keluar dari dalam bumi. Aku berhenti tepat di depan pohon itu. Bukan karena ingin, tapi karena motorku mati tiba-tiba. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mematikan mesinnya. Tanganku langsung dingin, napasku memburu, dan buntelan itu, kini lebih berat daripada sebelumnya. Seperti ia tahu tujuannya sudah dekat. Seperti ia meronta dari dalam. Di bawah pohon besar itu, aku melihat seorang perempuan duduk. Dia membelakangi aku, punggungnya membungkuk seperti seseorang yang sudah lama tidak bangun dari duduknya. Rambutnya panjang, hitam pekat, menjuntai sampai menyentuh tanah, bahkan hampir menutupi semua tubuhnya. Rambut itu seperti basah, menempel ke tanah, dan bergerak-gerak halus seolah ada angin yang hanya berembus di sekitar tubuhnya saja. Namun aku tahu tidak ada angin, tidak satu pun dedaunan bergerak. Aku tidak tahu apakah dia manusia. Tubuhnya terlalu kurus, bahunya terlalu tinggi, punggungnya membentuk lengkungan yang tidak wajar. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi meski begitu, aku tahu dialah penerimanya. Entah siapa, entah apa. Ketika aku turun dari motor, bunyi tulangku sendiri seperti terdengar jelas di tengah keheningan pekat itu. Aku mencoba melangkah pelan, tapi tanah di bawah kakiku seperti berdenyut. Seperti aku sedang berjalan di atas kulit makhluk raksasa yang sedang tidur. Buntelan itu kini terasa seperti bara api. Aku mendekapnya erat karena kalau tidak, aku takut ia akan jatuh, atau lebih tepatnya, melompat sendiri. Aku berdiri hanya beberapa langkah dari perempuan itu. Dia tidak bergerak, tidak bicara, tidak bahkan menoleh. Tapi aku bisa merasakan sesuatu darinya. Aroma tanah basah, aroma rambut lembab yang membusuk perlahan, aroma seperti kain tua yang pernah terendam sungai keruh. Rambutnya bergerak sedikit, seperti benar-benar bernapas. Tenggorokanku kering. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi suara itu kembali muncul.
Kini hanya satu suara. Lebih dekat, tepat di belakang telingaku. Kasih, balikan. Tanganku bergetar saat mengulurkan buntelan itu ke arah perempuan tersebut. Dan pada detik itu, sebelum buntelan itu menyentuh tanah, perempuan itu bergerak. Bukan perlahan, tapi cepat, sangat cepat. Rambutnya terangkat, tubuhnya bergetar, dan satu tangan kurus panjang keluar dari sela-sela rambut itu, menyambar buntelan yang kubawa dengan kekuatan yang hampir mencabik kulitku. Aku membeku, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Suara yang seperti berasal dari tenggorokan yang tidak seharusnya bisa mengeluarkan kata-kata. Akhirnya, aku tidak pernah merasa sedekat ini dengan kematian. Dan aku tahu, malam itu, aku bukan hanya mengantar sesuatu. Aku mengantar diriku sendiri ke tempat yang seharusnya tidak pernah kudatangi. Saat aku mendekat, perempuan itu mulai mengangkat kepalanya perlahan. Gerakannya lambat tapi terasa memaksa. Seperti lehernya sudah lama tidak digunakan. Rambut hitamnya yang panjang dan kusut terseret di tanah, menimbulkan suara gesekan halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Ketika akhirnya wajahnya sedikit terlihat, napasku langsung tercekat. Matanya kosong, bukan putih, bukan merah, bukan seperti mata manusia yang biasanya ada pupil. Matanya benar-benar hitam pekat, seperti dua lubang besar yang langsung masuk ke kegelapan yang tidak ada ujungnya. Tidak ada cahaya yang memantul. Tidak ada emosi. Hanya hitam. Yang seperti ingin menelanku hidup-hidup. Dia membuka mulutnya pelan. Sangat pelan. Hingga rahangnya terdengar berderak seperti kayu tua patah. Itu, anakku. Suara itu pelan. Tapi jelas. Seolah ia berbicara langsung ke dalam kepalaku. Bukan lewat telinga. Tubuhku langsung gemetar hebat. Entah karena suara itu, atau karena bunyi akar-akar pohon besar di belakangnya yang seperti ikut bergerak setiap kali ia bicara. Aku mencoba mengumpulkan keberanian kecil yang tersisa. Aku mengangkat sedikit buntelan di tanganku, yang sejak tadi rasanya seperti berubah-ubah beratnya sendiri. Bu, ini cuma orderan. Saya cuma ngantar, kataku pelan. Suaraku hampir tidak keluar. Perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya aku melihat seluruh wajahnya. Kulitnya pucat, sangat pucat sampai hampir tembus cahaya. Tulang pipinya menonjol. Rahangnya terlalu panjang sehingga wajahnya tampak tidak seimbang. Bibirnya kering dan pecah-pecah, seperti tanah retak saat kemarau panjang. Dan di bagian bawah telinganya, ada bekas sobekan seperti kulitnya pernah ditarik ke bawah dan dijahit kembali dengan kasar. Dia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manusia. Terlalu lebar, terlalu tegang, terlalu penuh rasa haus. Semua yang masuk kampung ini, suaranya seperti bergema dari beberapa arah sekaligus, harus menggantikannya. Aku langsung membeku. Menggantikan? Apa? Tanyaku dengan suara patah. Dia tidak menjawab, tapi tanah di bawahku yang menjawab. Seluruh kampung tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah tanah. Rumah-rumah tua yang tadi diam mulai bergemeretak, pintu dan jendelanya bergetar seperti dipukul dari dalam. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Bukan dingin biasa tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang-tulangku. Siluet-siluet yang tadi hanya berdiri diam di pinggir jalan kini mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Langkah mereka tidak menimbulkan suara. Tapi aku bisa merasakan tanah berubah ketika mereka mendekat. Siluet itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti bayangan manusia yang terbuat dari asap hitam. Tapi pada saat yang sama, ada sesuatu dari mereka yang terasa sangat nyata. Aku sadar satu hal yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ini bukan kampung biasa, ini adalah kampung arwah, tempat orang-orang yang meninggal tidak wajar dikumpulkan. Tanpa keluarga, tanpa ritual, tanpa doa. Mereka terperangkap di sini, tidak bisa kembali, tidak bisa pergi. Tidak benar-benar hidup, tapi tidak mati juga. Dan aku sedang berada tepat di tengah-tengah mereka. Tanganku terasa dingin saat perempuan itu meraih buntelan itu dari pangkuanku. Tidak dengan kasar, tapi dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran manusia. Tangannya kurus, jarinya panjang, kukunya rusak dan berwarna hitam seperti terbakar. Ketika ia menyentuh buntelan itu, suara tangisan bayi yang sejak tadi selalu terdengar tiba-tiba berhenti.
Benar-benar hilang. Heningnya justru jauh lebih menakutkan. Perempuan itu memeluk buntelan itu ke dadanya. Tubuhnya bergetar pelan seperti seseorang yang hampir menangis. Aku sempat berpikir, mungkin ini hanya seorang ibu arwah yang mencari anaknya. Mungkin aku bisa pergi setelah ini. Mungkin semuanya selesai begitu saja. Tapi pikiranku langsung dipatahkan ketika perempuan itu membuka buntelan itu. Kainnya terbuka perlahan. Sangat perlahan. Tangannya menyingkap lapisan-lapisan kain itu satu persatu. Aku menahan napas. Aku tidak siap dengan apapun yang akan kulihat. Namun ketika kainnya terbuka penuh, aku justru terpaku. Di dalamnya, tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya gumpalan kain. Tanpa bayi. Tanpa tubuh. Tanpa bentuk apapun. Tidak ada. Perempuan itu tidak langsung bereaksi. Dia menatap kain kosong itu dengan wajah yang sama sekali tidak bisa kubaca. Tidak sedih, tidak marah, tidak bingung, hanya kosong, hanya hening. Kemudian pelan-pelan, terlalu pelan, dia mengangkat wajahnya lagi ke arahku. Setiap detik dia mengangkat kepalanya terasa seperti menit berjalan. Ketika matanya yang hitam pekat itu menatapku, lututku langsung lemas dan hampir ambruk. Kau, suaranya bergetar rendah. Aku mundur setengah langkah tanpa sadar. Kau sudah bohong. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Rambutnya bergetar sendiri seperti hidup. Akar-akar pohon di sekitarnya bergerak pelan, memecahkan tanah. Kau harus menggantikan. Nafasku langsung hilang. Dari belakang tubuh perempuan itu, dari balik rambutnya yang menjuntai di tanah, muncul sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Banyak tangan pucat keluar dari tanah dan akar pohon. Tangan-tangan kurus, panjang, dengan kuku-kuku hitam dan jari-jari yang bengkok seolah pernah patah berkali-kali. Tangan itu menjulur satu persatu, seperti sedang meraba udara mencari sesuatu. Mencari aku. Beberapa tangan itu muncul di sisi kiri. Beberapa muncul dari sisi kanan. Ada yang keluar dari akar pohon. Ada yang terulur dari balik batang pohon besar itu. Jumlahnya bukan belasan, lebih dari itu. Ratusan mungkin, saling tumpuk, saling tarik. Tapi semuanya bergerak ke satu arah. Ke arahku, aku mundur makin jauh. Tapi tanah di belakangku seperti bergerak. Seolah tanah itu hidup. Memaksa kakiku diam di tempat. Seolah kampung ini tidak mengizinkan aku kabur. Siluet-siluet yang tadi di jalan perlahan mendekat. Wujud mereka kini lebih jelas. Beberapa memiliki bentuk tubuh manusia, tapi tidak punya kepala. Beberapa punya kepala tapi tidak punya wajah. Ada yang melayang tanpa kaki. Ada yang merangkak dengan posisi tubuh yang bengkok tidak wajar. Suara bisikan dari mereka makin keras, makin dekat, makin menembus ubun-ubun. Gantikan, dia datang. Gantikan, tidak boleh pergi. Ada yang baru. Aku tidak tahan lagi. Napasku jadi sesak. Kepalaku seperti mau pecah. Tangan-tangan itu makin mendekat. Salah satu dari mereka hampir menyentuh kakiku. Dan di detik itu, aku menyesal menerima orderan itu. Aku menyesal datang ke kampung ini. Dan aku sadar, aku tidak sedang mengantar pesanan. Aku sedang diantar menuju akhirku. Aku langsung lari ke motor tanpa pikir panjang. Hampir jatuh karena tanganku gemetar hebat. Nafasku pendek-pendek, seperti paru-paruku menolak bekerja. Entah bagaimana aku bisa menyalakan motor dalam kondisi setakut itu. Tapi begitu mesin menyala, aku langsung putar gas sampai mentok. Roda belakang sempat selip karena tanah kampung itu seperti basah dan licin. Padahal sebelumnya kering berdebu. Aku tidak peduli. Yang penting aku menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Tapi begitu aku melaju kencang, ada hal aneh yang langsung aku rasakan. Jalan kampung itu seperti memanjang. Aku yakin tadi jalan utama cuma lurus melewati beberapa rumah yang roboh, lalu belok sedikit sebelum menuju gerbang masuk. Tapi kali ini, jalan itu terasa tidak ada ujungnya. Semakin aku gas, semakin seperti aku kembali ke titik yang sama. Rumah-rumah tua dengan jendela mencelorot. Rumput liar menutupi setengah pintu rumah. Pohon tumbang menutupi sebagian jalan. Semua itu muncul berulang, seperti adegan loop yang diputar ulang tanpa henti. Aku mulai panik. Sial, ini apaan? Kenapa nggak sampai-sampai? Aku coba berteriak, berharap suaraku bisa membuyarkan apapun ini. Tapi suara sendiri saja tidak terdengar normal. Seperti teredam kabut yang tebal.
Saat itulah aku mulai dengar lagi suara yang membuat tubuhku serasa dilempar ke jurang. Tangisan bayi, pelan di awal, seperti dari kejauhan. Tapi makin lama makin keras, makin jernih, makin dekat. Dan yang bikin aku hampir jatuh dari motor adalah ketika aku sadar arah suaranya bukan dari buntelan itu. Bukan dari belakang, bukan dari sekitar kampung. Suaranya tepat di telingaku. Kanan kiriku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apapun di jok belakang. Tapi suara bayi menangis itu seperti ada di pundakku. Di samping wajahku. Bahkan kadang seperti menangis langsung ke dalam telingaku. Aku teriak spontan. Pergi. Pergi. Tanganku dingin. Kakiku mati rasa. Tapi aku terus gas motor tanpa berhenti. Berharap kecepatan bisa mengalahkan suara itu. Namun tangisan itu makin jelas, makin aneh. Kadang seperti bayi, kadang seperti suara seseorang dewasa yang menirukan bayi. Kadang seperti suara hewan, kadang seperti suara perempuan yang memanggil anaknya. Suara itu seperti menempel di kepalaku. Dan setiap kali aku bacakan doa, tangisannya justru makin kencang, seolah marah. Jalanan di depanku mulai terlihat gelap. Bukan gelap karena malam, tapi gelap seperti bayangan menutupi seluruh pandanganku. Aku sampai harus memicingkan mata, berharap bisa melihat sedikit cahaya sebagai tanda jalan keluar. Namun yang terlihat hanya kabut. Aku menggigil bukan karena dingin, tapi karena ada sensasi seperti seseorang duduk di belakangku, memegang pundakku dengan tangan kecil yang dingin dan basah. Aku tidak berani menoleh, tidak berani berhenti, tidak berani berpikir. Aku hanya gas, gas, dan gas. Tapi jalan terus berulang. Pohon tumbang itu muncul lagi. Rumah jebol itu lewat lagi. Bayangan orang berdiri di tepi jalan juga muncul lagi. Mereka tampak semakin dekat, semakin jelas. Seperti bergerak mendekat setiap kali aku melintas. Aku mulai merasa sesak. Seperti udara kampung itu diisi sesuatu selain oksigen. Berat, pekat, dan penuh suara-suara yang tidak seharusnya ada. Tangisan bayi itu semakin menyiksa telingaku. Sampai aku tidak bisa membedakan antara nyata dan halusinasi. Sampai aku nekat, aku tutup mata selama sepersekian detik, mungkin 2, mungkin 3, karena aku benar-benar ketakutan dan tidak tahu lagi harus melakukan apa. Dan saat aku membuka mata, aku sudah ada di pintu gerbang kampung itu. Motorku berhenti sendiri, mesinnya mati seakan dicekik. Aku langsung jatuh terduduk di tanah, hampir pingsan karena kaget. Nafasku memburu. Dadaku naik turun seperti abis lari maraton. Badanku basah oleh keringat, padahal udara dingin. Tanganku gemetar tidak terkendali. Aku harus menempelkan kedua telapak tangan ke tanah agar aku bisa merasakan sesuatu yang nyata. Aku menoleh ke belakang, walaupun dengan rasa takut yang masih menancap dalam tulang. Kampung itu sudah tidak ada. Benar-benar hilang. Tidak ada rumah rusak. Tidak ada pohon menyeramkan. Tidak ada kabut. Tidak ada jalan panjang yang berulang. Yang ada hanya lahan kosong gelap penuh rumput liar dan pepohonan biasa. Seperti kampung itu tidak pernah ada. Aku masih mencoba mengatur nafas ketika tiba-tiba suara itu muncul lagi. Pelan, sangat pelan, tapi jelas. Tangisan bayi, tepat di samping telingaku. Aku langsung bangkit terpental dan menjauh dari motor. Hampir terjatuh lagi karena lututku sudah tidak kuat. Aku menatap sekeliling, memastikan bahwa tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayi, tidak ada orang, tidak ada apapun. Tapi suaranya ada, sangat dekat, sangat nyata. Tangisannya seperti berasal dari udara itu sendiri. Seolah kampung itu belum benar-benar melepaskanku. Seolah sesuatu yang berada di sana mengikuti sampai batas terakhir yang diperbolehkan. Aku tidak kembali ke motor sampai suara itu hilang. Butuh waktu hampir 1 menit untuk semuanya benar-benar hening. Dan ketika suara itu menghilang, justru keheningan itulah yang membuatku makin takut. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Aku masih narik ojol. Malam tetap jadi jam kerja favoritku. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang masih membuat tengkukku merinding setiap kali aku buka aplikasi. Lokasi orderan. Kadang, tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatku ingin berhenti kerja. Aku menerima satu orderan dengan titik yang sama persis seperti malam itu. Tidak pernah berubah. Kampung Kertawana.
Area gelap. Nama itu tetap muncul. Meskipun kampungnya tidak pernah ada di peta. Tidak ada di Google. Tidak ada di kenyataan. Tapi order itu tetap muncul. Menunggu. Sebagai tanda bahwa kampung itu mungkin masih ada di sisi lain yang tidak terlihat oleh manusia. Dan sampai sekarang, aku tidak pernah berani menekan tombol terima lagi. Tidak akan pernah. Karena aku tahu. Begitu aku terima order itu sekali lagi. Tangisan itu akan kembali. Lebih dekat. Lebih keras. Dan mungkin. Untuk terakhir kalinya.